Nah, jadi kalau yang saya peroleh tadi, kan kalau di integral satu kubah, atau mungkin kalau kita bilangnya, boleh kali ya kita bilang integral lipat satu, itu kan mencari si integral itu untuk sama aja kayak mencari luas antara si kurva atas dengan selang bawahnya itu A sampai B gitu kan. Nah, kayak ini. Nah, sedangkan kalau misalnya kita dilipat di integral lipat dua ini bisa dilihat itu nanti untuk mencari nah, mencari volume ruang yang dibatasi oleh atasnya itu permukaan ZS, Y yang ini, dan di bawahnya itu dibatasi oleh daerah asal yang bentuknya itu persegi panjang gitu. Nah, terus untuk mencarinya sendiri, eh, pertama kita bagi-bagi si persegi panjangnya itu menjadi persegi panjang kecil gitu. Jadi kan kalau misalnya kita mau nyari volume nilai eksak dari volumenya itu kita cari estimasinya dulu gitu kan. Nah, kita bagi-bagi dulu nih ke si persegi panjangnya itu menjadi kecil-kecil lagi. Terus nanti di sini misalnya kita ngambil persegi panjang yang ini. Nah, Mhm. persegi panjang yang ini itu panjangnya kan nanti jadi delta x K ya, delta XK dan delta YK gitu yang sebelah sininya. Mhm. Setelah itu kita nanti untuk nyari tinggi tinggi dari si balok ini, Oke. bangun balok ini, Mhm. itu kita ambil dari titik sampel. Titik sampelnya kita bisa ngambil mana aja di titik di dalam si persegi panjang kecil ini. Boleh di sebelah sini, 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 di mana aja, asalkan masih di dalam si eh, bangun persegi panjang yang kecil itu tadi. Nah, terus nanti titik itu kan jadi misal kita ambil titiknya itu jadi X bar K, X bar Y bar K gitu. Nah, itu nanti eh, maka si tinggi dari baloknya itu nilai dari si X bar K dan Y bar K gitu. F, X bar K dan Y bar K. Selanjutnya oke. Okay. Nah, kan ini ya, kalau misalnya kita estimasi, jadi nanti si volume dari si bangun ruang ini itu kayak jumlah semua volume dari si balok ini, bangun balok-balok ini yang banyak ini, yang tingginya berbeda-beda ini. Oke. Nah, terus ya. Nah, terus kan untuk mencari volume baloknya volume baloknya itu kan luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya berarti Mhm. um, banyak kali lebar berarti X XK dikali delta SK dikali sama delta YK. Nah, Oke. terus untuk tingginya tingginya tadi um, Fx bar K sama Y bar K gitu. Terus udah kayak nah terus baru dijumlahin semuanya ini nanti akan menghasilkan volume si ruangnya ini. Oke, bagus. Ya benar Ya. begitu. Coba definisinya Zahro jelaskan. Zahro tuh. Dipanggilnya apa Zahro tuh atau siapa? Umairo. Saya biasanya dipanggil Jojo Pak kalau di kelas. Oh, ya udah Jojo silahkan sampaikan itu yang Ya, definisinya. oke. Ya, Em, di notasinya dijelaskan. Oke, silakan. jadi misalkan f itu suatu fungsi dua variabel yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup. Yang ini tadi definisi pada suatu persegi panjang tertutup. Oke. Nah, jika si limit norm P itu mendekati nol, sigma K sama dengan 1 sampai N, F X K, YK dikali delta A. Ini AK itu maksud luas, luas dari si luas dari alas ini, persegi panjang maksudnya, luas persegi Ya, panjang. deltanya kali delta X yang tadi ya. Hmm. Nah, ada, kalau limitnya ada, maka kita katakan bahwa si F itu dapat diintegrasikan pada R. Lebih lanjut, eh, sorry, sorry. Integral lipat f x, y dA yang disebut sebagai integral lipat 2 f pada R dibandingkan oleh integral lipat R pada daerah R f x, y dA sama dengan limit norm P mendekati nol, sigma N sigma K sama dengan K sama dengan 1 sampai N, F
X bar K, koma Y bar K dikali dengan delta AK. Ya. Oke, baik. Jadi kalau begitu limit norm P mendekati nol. Nah, norm P mendekati nol itu maksudnya apa, Zahro? Jojo? Kalau saya tadi saya kalau nggak salah gini Pak, norm P itu jadi kan ini ada, bentar. Dia kan ada ini ya Pak, ada persegi panjang kecil-kecil ini. Nah, si norm P itu nah di sini dinyatakan oleh panjang diagonal terpanjang. Jadi Hmm. diagonalnya ini, diagonal sini ini yang terpanjangnya kalau dia mendekati nol Hmm. berarti nanti kan ada diagonal lain gitu ya. Yang lebih kecil mungkin berarti kayak lebih mendekati nol lagi gitu. Oke, kalau misalkan partisipenya itu semakin kecil, apa yang terjadi dengan baloknya? Balok-baloknya akan semakin apa? Kalau partisinya semakin kecil ya, Iya, semakin balok-baloknya semakin semakin apa? Berarti partisinya kan, kalau di sini coba lihat yang gambar dua itu ada berapa partisi? Coba ya perhatikan, di yang sini lain semua perhatikan ya, bareng-bareng ya. Bareng-bareng. ada 2 gap 4 6 jupan. Ya, 8 kali 3, 24. nah, nah 24 itu kan dengan P-nya tertentu kan panjang diagonalnya. Kalau panjang diagonalnya diperkecil, berarti Oh, partisinya berarti semakin banyak. akan semakin banyak, betul. Nah, jadi nanti si balok-baloknya akan semakin banyak. Kalau balok-baloknya semakin banyak, apa yang akan terjadi dengan volumenya? Semakin estimasinya semakin benar nggak sih, Pak? Betul, estimasinya semakin baik, gitu ya. Estimasinya semakin bagus. Jadi nilai dari double integral fx y dA yang di bawahnya itu bisa itu sama aja dengan limit, gitu loh maksudnya ya. Sama dengan limit sigma f x k bar, y k bar delta AK, di mana k-nya dari 1 sampai n, ketika partisinya itu menuju nol. Kalau partisinya menuju nol, berarti balok-baloknya menuju tak hingga. Gitu ya. Kalau balok-baloknya menuju tak hingga, artinya si permukaan yang di atas itu bisa dengan baik diduga, diestimasi dengan balok-balok tersebut. Gitu. Oke, itu ya. Maksudnya di definisi itu seperti demikian. Oke, silakan Jojo lanjutkan. Setelah definisi di bawah ada apa? Masih saya, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, Eh, kamu jelasin apa? Silakan. ini saya ini sih, Pak. Mungkin kayaknya ini yang Bapak tadi ya. Yang mana? Yang ini perhitungan itu limitnya itu. Yang ini Oh iya, ya ini kalau kita gunakan definisi epsilon ya, delta gitu ya. curang Bapak ya. Demikian, ya. Terus. Eh, Nah, selanjutnya yang ini tentang apa? Tentang pertanyaan oke. Ini turunannya teorema enggak gitu kan tadi, kalau dia ada turunannya. Pertanyaannya ya. ada itu ketika apa? Yang Ada itu ketika dia tertutup, terbatas. Ya. selain itu ada Hmm, dua jika tuh, tidak cuma tertutup pada suatu persegi panjang, tapi jika fungsinya juga fungsi yang tertutup dan terbatas. tertutup. Enggak, itu ya dibaca sih, Mas. F-nya itu terbatas pada suatu persegi panjang di teoremanya. Dan jika fungsi tersebut kontinu. Continue. Oh ya. Jadi fungsinya itu syaratnya itu akan ada nilai itu, integral yang tadi akan ada jika si F-nya itu kontinu dan juga dia terbatas pada suatu persegi panjang tertutup R, gitu maksudnya. Kalau itu dipenuhi, hmm, maka F dapat diintegrasikan pada R. Gitu. Boleh nggak kontinu, tidak kontinu di beberapa titik? Ya boleh aja, nanti bisa dilihat di sebelah mana gitu. Tapi yang paling akan menyebabkan nilai integralnya ada itu kalau F-nya itu kontinu pada semua titik di N. Gitu ya. Nah, itu ada contoh di bawahnya. Coba bisa menjelaskan nggak, ada dua fungsi tuh, fxy itu dan gxy. Ini nggak ada, masih itu. Oh ini. Nah, coba kamu bisa jelaskan nggak, Jojo? Em,
Kalau Kenapa saya mikirnya ini patah? Pak, jadi Ah, dia yang fx, y itu terintegrasi, maksudnya dapat terintegralkan gitu, karena ya. dia bentuknya polinom gitu. Jadi kontinu bentuknya. Memang itu fungsi polinom, Enggak bukan. sih, cuman maksudnya ya Hmm, bentuknya untuk kalau misalnya kita masukin nilai x sama y apapun itu, dia masih bisa fx, y-nya ada. bisa dicari gitu. Ya nilainya selalu ada untuk setiap XY gitu kan. Ya, Karena sin XY juga nilai, karena fungsi sinus itu fungsi kontinu, ya kan? ya, ya, ya. Fungsi sinus itu fungsi kontinu. Jadi pangkat itu kan bilangan dasarnya, bilang natural itu. Jadi ini fungsi ini bukan fungsi polinom, tapi fungsi gabungan antara fungsi transenden, pangkat sin X itu fungsi transenden atau fungsi pangkat gitu ya. Dengan fungsi transenden itu jadi ya fungsi pangkat lah, pangkat gitu kan ya. Kemudian ada polinomnya y pangkat 3 dan juga ada fungsi trigonometri sin X dan cos X kuadrat Y gitu. Maka dia ini fungsi-fungsi yang tadi disebut itu fungsi kontinu. Ya, berarti bisa diintegrasikan pada setiap perselipanya. Kenapa dengan fungsi Gx, Y? Emang ada apa dengan dia? Kalau GS, Y ketika si memotong parabola Y sama dengan X kuadrat, fungsi ini jadi nggak kontinu gitu. Dia tidak kontinu. Kenapa dia tidak kontinu? Karena kalau misalnya kita Y-nya ini X kuadrat, nanti Hmm. penyebutnya jadi nol kan Pak ya? Ya, jadi nanti di sepanjang jalur Y sama dengan X kuadrat, dia tuh nggak ada patah dia, bolong, nggak kontinu. Gitu maksudnya, ya kan? Jadi fungsi itu ada, tapi di sepanjang garis Y sama dengan X kuadrat, gitu ya, di domainnya itu, permukaannya nggak ada. Jadi kalau atapnya bocor tuh, bocornya di mana? Bocornya di Y sama dengan X kuadrat. Paham ya? Tapi selain dari domain yang Y sama dengan X kuadrat itu ada atapnya, nah, ada permukaannya, ada fungsinya. Tapi di Y sama dengan X kuadrat itu dia bolong. Gitu. Ya, itu tidak kontinu. Oke. Oke, kemudian sifat integral. Coba Jojo bisa jelaskan kenapa itu, apa maksudnya? Ya jadi sifat integralnya di sini ada empat, oh ada tiga, ada tiga. Ya, oke, gimana? Ya, tiga. Yang pertama ada integral lipat dua bersifat linear. Jadi kayak mungkin ini kayak ini kali ya, kayak pas sifat integral di satu kubah sifatnya. Jadi kalau ada integral lipat eh, daerahnya R, K, F, X, Y, DA itu sama kok bisa dikeluarin konstantanya K kali integral F, X, Y, DA. Terus yang B integral lipat dari Fx, Y ditambah Gx, Y dA itu sama aja kayak integral lipat Fx, Y dA ditambah integral lipat Gx, Y dA. Ya, penjelasannya bingung tau Pak. Dari gambar sini gitu. Penjelasannya bingung. Ya, dari gambar itu bisa dijelaskan. Itu untuk menggambarkan yang gambar 6 itu untuk menjelaskan yang kedua, ya kan? Ini, oh ya. Ya, itu hanya untuk yang kedua. Kalau untuk yang pertama, ya itu tidak ada ilustrasinya. Yang ketiga juga tidak ada. Tapi kalau yang kedua, yang pertama kan mirip aja itu dengan apa namanya itu sifat linearitas untuk integral lipat satu kan ya, integral biasa kan, di mana konstan bisa dikeluarkan. Begitupun dia menjadi operator linear yang baik untuk penjumlahan gitu kan. Nah, kalau yang ketiga itu sama juga ada ada fungsi juga tuh yang diubah di satu berubah. Jadi kalau kita punya fungsi di mana fungsi fx misalkan selalu lebih kecil nilainya dibanding fungsi gx, begitupun nilai integralnya. Itu maksudnya. Ini juga sama. Jadi kalau kita punya dua bangunan, bangunan yang satu atapnya itu 2 meter, yang satu 4 meter. Nah, yang atapnya 2 meter itu adalah fungsi di sini fxy, misalkan demikian. Yang 4 meter itu adalah gxy. Nah, kalau kita hitung dengan luas persegi yang sama, persegi panjang yang sama di bawah, tentunya volumenya akan lebih besar yang lebih tinggi kan atapnya gitu ya. Nah, itu maksudnya. Ya, ilustrasi gampangnya demikianlah kira-kira. Oke, coba kita masuk ke perhitungan. Coba Jojo bisa jelaskan pastinya kan. Coba yang perhitungan yang bawah yang bawah. Bawah itu kan ada perhitungan. Nah, yang contoh satu deh. Coba bagaimana menjelaskan? Ya, kalau contoh satu,
misalkan f adalah fungsi tangga, contoh kayak tadi gitu ya, yang digambar sebelumnya. Itu gambarnya Eh, sama di atas itu. Coba ini, lihatin ke atas dulu tuh. nah ini, Nah, gambar 5 ya. Persis ya. itu gambarnya itu maksudnya. Oke. Oh ya, iya, iya, di sini ada gambarnya. Yaitu misalkan fx, y-nya itu sama dengan satu jika nol kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3, nol kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan satu. Nah, fx, y-nya itu 2 kalau x kurang nol, x lebih besar dari sama dengan nol kurang dari sama dengan 3 dan y lebih besar dari satu kurang dari sama dengan 2. Bacanya gini, Jojo yang gampang. X di antara 0 dan 3. Boleh begitu Ya, menjawabnya. oke, Pak. Dan fx, y sama dengan 3 kalau x-nya itu di antara 0 sampai 3 Tapi dan sampaikan y-nya itu gitu ya. 2 sampai Ya, 3. di antara dan bisa juga, cuman duanya nggak masuk gitu. Lebih dari Ya, 2. Oke. Apa? oke. Saya jelaskan. Oke, nah kita disuruh ngitung si integral lipat di daerah ini, dA di mana R-nya itu sama dengan x, y, x-nya di antara 0 sampai 3 dan y-nya di antara 0 sampai 3 juga. Penyelesaiannya, jadi untuk daerah pertama ini yang ini ya, daerah pertamanya. Ya. Terus daerah keduanya yang ini. Hmm. Terus daerah yang ketiganya adalah yang ini. Ya. Nah, kemudian kita gunakan sifat penjumlahan dari integral lipat 2. Sifat penjumlahan yang tadi di awal, yang ini. Nah, ini Gambar 6 kita itu. bisa gunakan untuk nyari si keseluruhannya itu. Jadi, integral lipat fx, y, dA itu sama dengan integral lipat di daerah satu fx, y, dA ditambah integral lipat yang di daerah 2 fx, y, dA ditambah integral lipat di daerah 3 fx, y, dA. Hmm. Nah, sama dengan fx, y-nya diketahui di soal yang ini yang pertama untuk daerah satu itu fx, y-nya satu. Betul. Nah, eh, terus untuk luasnya itu kan luasnya bawahnya kan bentuknya persegi panjang ya. Ya. Berarti panjang kali lebar. Hmm. Berarti sama aja kayak eh, kalau ini kan panjangnya berarti dari 0 sampai 3 yang X-nya itu 3 ya panjangnya. Nah, kalau yang Y-nya itu berarti 0 sampai 1 berarti 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Terus sama ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 kali 3 sama dengan 18. Jadi untuk volume keseluruhannya itu 18. Integral keseluruhannya adalah 18. Ya, oke. Jadi satu itu kan tinggi fungsinya, karena fungsinya ini fungsi yang sederhana, ya kan? Jadi kita yang dinamakan integral itu, ini kebetulan di eh, apa di kuadran satu, gitu kan ya, diperlihatkan dari x-nya yang positif-positif, gitu kan ya, salah satunya demikian. Kemudian fungsinya juga fungsi-fungsi yang positif kan ya. Ya, LPC 1, 2, 3. Berarti dengan mudah bisa diketahui 18. Gitu. Coba saya tanya ke yang lain. Siapa yang belum mengerti boleh tanya ke Jojo. Silakan. Aulia Zahra, oke ya. Oke. Kalau Dwi Nanda ada nggak Dwi Nanda? Dwi Nanda gimana? Ada yang mau ditanyakan Dwi Nanda? Ya, hadir Pak. Hmm, Tadi saya masih bingung yang itu Pak. Itu kan 1 dikali 3. Tadi tiganya itu dikali dari mana Pak? Panjang kali lebar. panjang kali lebar. X-nya berapa panjang X-nya? Nah itu. Panjang X-nya kan ini dari 0 sampai 3 ya, Wow. Berarti panjangnya 3. Panjangnya 3. 3 kurangi 0 kan 3. Gitu. Oh, Delta, Y-nya 1 kurangi 0, 1 dikaliin 3 dikali 1 sama dengan. oh iya Pak, oke. Iya Pak, Oke, paham. baik. Itu pun untuk yang AR2 demikian juga sama, ya kan? Ya, oke. Jadi 18. Oke, silakan yang masih belum paham jangan malu-malu nanya ke Jojo ya. Siapa? Oke, kalau 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 oke ya oke berarti nggak ada masalah. Oke ya, Pak Jria, oke.
Oke. Fitri Rahma, aman? Paham ya? Oke, sip. Saya anggap semuanya paham karena ini tidak semua satu-satu saya tanya ya. Kalau mau nanya langsung. Oke, lanjutkan jauh ke bawah tuh. Lanjutkan ke bawah. Nah, kalau macam coba Jojo jelaskan yang contoh dua. Silakan. Saya off ini mic dulu di sini suara azan. Jojo dulu silakan. Silakan dulu. Iya, eh, kalau untuk contoh dua, kan ini kita aproksimasi eh, integral lipat di daerah R, fx, y, dA di mana fx, y, j itu 64 min 8x ditambah y kuadrat per 16. Nah, untuk R-nya sendiri atau daerah asalnya itu x, y di mana x-nya itu di antara 0 sampai 4 dan y-nya itu di antara 0 sampai 8. Nah, untuk ngerjain ini, kita bisa dengan cara jumlah Riemann yang diperoleh dengan membagi R menjadi 8 persegi panjang yang sama. Jadi ini gambarnya yang ini kita kan ini daerahnya ini ya, daerah si R di mana X-nya itu antara 0 sampai 4, X-nya 0 sampai 4 dan Y-nya itu 0 sampai 8 yang ini. Nah, kemudian eh, kita ambil nih di sini titik-titik sampel. Ya, di sini ada titik-titik sampel. Kita ambil kalau nah, gitu. Misalnya di titik sampel pertama itu di titik F1,1. Titik 1,1 berarti di sini. Kemudian diambil lagi 1,3 satu 1,3 di sini, terus 1,5 dan sebagainya sampai ini. Nah, terus kita cari nilainya itu berapa nilai ini untuk mencari si tingginya ini fx 1,y1 kan sama aja kayak cari tinggi ini ya, tinggi yang di balok ini. Nah, terus jadi karena nah ini luasnya itu kan 4 ya, karena di sini kita dibagi jadi ini kan ini 4 panjangnya, terus dibagi jadi 2 berarti panjang si delta F2, terus kalau panjang delta I-nya 2 juga karena di sini 0 sampai 8 dibagi jadi 4 jadi 2. Nah, seterusnya jadi eh, tadi panjang kali lebar 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, untuk mencari seluruh seluruh pokoknya untuk mencari integral lipat di daerah semua daerah itu adalah sama dengan K sama dengan 1, sigma K sama dengan 1 sampai 8 F X bar, X bar K, Y bar K dikali sama luasnya. Sama dengan 4. Ini kan bisa kita keluarin pakai yang sifat tadi, 4 kita keluarin, terus jadi 4 sigma K sama dengan 1 sampai 8 F X bar F, F, X bar K, Y bar K. Nah, terus 4 dikali sama tadi, kan ini sigma berarti kita jumlahin semuanya. Kita jumlahin yang ini kan per 16 semua ya. Nah, per 16 dikeluarin sama dengan 138 hasilnya. Oke, Jojo, makasih. Aman ya yang lainnya? Coba ke atas dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Paras Sahil Mumtaz. Silakan Paras. Kalau oke, kalau mau nanya silakan. Ya, saya mau nanya Pak. Bagus, nanya. Silakan. Masih Ke belum atas sedikit, paham. Jojo, ke atas sedikit. Yang ini sih, yang Yes. bawah Pak. Oh, yang Ya, bawah. situ ya, bagian Ya, situ. silakan. Yuk. Saya masih belum paham. Tadi mungkin Jojo ngejelasinnya kalau menurut saya masih agak cepat ya. Dan masih belum paham aja di bagian yang delta AK sama dengan pot itu tadi dari mana ya, Jia? Bisa tolong dijelasin ulang nggak gitu? Masih Iya, belum paham di bagian situ. Oke, iya, maaf, makasih. kecepatan. Kan ini delta AK itu kan sama dengan luas ya. Luasnya tuh maksudnya luas si persegi panjang yang kecil ini. Kan ini pertama eh, untuk daerahnya sendiri itu X itu kan 0 sampai 4. Nah, ini kan X ya, sumbu X. 0 sampai 4. Nah, untuk daerah Y-nya itu 0 sampai 8. Dari 0 sampai 8. Nah, kita mau bikin jumlah partisinya tuh ada 1, 2, 3, 4, 3, 2. Berarti ada 8 partisi. Nah, ini kita bikin 8. Nah, ini kan 2 ya. Ada 2 persegi panjang di sini. Nah, itu kan panjangnya ini 0 sampai 4. Berarti kalau misalnya dari sini ke sini
2 kan panjangnya ya. Nah, kalau yang ini kan 0 sampai 8 dibikin 4 berarti panjang dari sini ke sininya 2. Nah, berarti luas si satu persegi panjangnya itu 2 kali 2 sama dengan 4. Oh, oke oke, paham Jo. Makasih. Oke, bagus. Paham ya, jadinya bisa ketemu. Yang lain yang mau nanya lagi? Kalau enggak, oke ya. Jadi siapa-siapa yang mau mengkonfirmasi yang lain, silakan jangan nunggu saya minta pertanyaan. Coba. Kalau saya kan acak aja, artinya memang enggak ada yang tidak dipersilahkan bertanya olehnya, tapi pengen tanya langsung aja ya. Coba Amalia Abidin gimana? Ini saya masih yang nggak paham yang itu, yang di penyelesaian. Yang fx1, kan f1,1, 57/16 itu saya masih kurang paham dapat dari mana. Itu Oke, aja, Pak. silakan Jo. Ah, kalau 57/16 itu diperoleh ketika kita masukin si x, y-nya itu jadi 1,1. Jadi x-nya kita masukin 1, y-nya kita masukin 1. Terima kasih, Jo, paham. Oke, udah ya. Jadi 57/16 itu nilai fungsinya ya Jo ya. Iya, Pak. Nilai fungsinya ketika 1,1 disubstitusi ke fungsi 64 kurangi 8x tambah y kuadrat dibagi 16 gitu kan? Iya. Oke, Anin mau nanya tuh, silakan Anin. Ya, Pak. Suara saya sudah terdengar belum? Ya, sudah. Oke. Em, saya mau bertanya, Pak. Kalau tadi saya sempat nonton YouTube juga, dan di YouTube itu ada penjelasan sebenarnya tanpa dibagi partisi gitu, itu juga bisa langsung dihitung gitu. Kalau kayak gitu, apa bisa Pak? Jadi nggak perlu dibagi persegi sampai 8 kayak gitu. Jadi langsung alasnya aja ataupun permukaannya. Kalau kayak gitu, gimana Pak? Gimana cara menghitungnya kalau tanpa partisi maksudnya? Ya bisa aja kalau kita menggunakan integral berulangnya, maksudnya begitu. Hmm. Ya, jadi bisa, tapi kita tidak sedang untuk saat ini kita sedang mempelajari menghitung seperti ini gitu, dengan hampiran dari balok-balok itu. Amin. Oke, oke. Nanti kita Kalau akan. semisalkan eh, sedikit lagi ya Pak ya. Kalau semisal partis ini berarti bisa kita bagi lebih banyak lagi ya Pak? Atau mungkin lebih sedikit bukan 8, itu berarti bisa ya Pak? Bisa nggak Jo? Biar Jojo yang jawab. Iya, bisa nih kalau dibagi lebih banyak. Tadi kata Bapak juga berarti datanya lebih valid gitu tuh. Aproksimasinya lebih benar kalau misalnya kita bagi-bagi lagi. Hmm. Oke, thank you. Ya oke, sebentar ya. Azan. Thomas. Ya oke, baik. Betul. Pertanyaan admin. Ya, mana itunya? Udah Jojo, itunya mana bukunya? Nah, ya, ya oke. Bisa dibagi ini karena di contoh dua ini memintanya 8, gitu admin ya. Nah, yang dimintanya 8 tuh. Menjadi 8 persegi yang sama. Gitu. Akhirnya dia bagi 8. Kalau kata bukunya dibagi menjadi 16, ya kita harus memperhitungkan partisinya, titik sampelnya yang mana. Gitu. Kemudian nilai fungsinya berapa gitu ya.
Ya, nanti akan lebih baik hampirannya dibanding hanya 16, hanya 8. Oke, bisa diambil dapat poinnya. Yang lain masih ada yang mau nanya nggak? Jangan sampai bingung di awal-awal ini. Saya coba tanya Aida dulu. Aida, oke, Aida, Oke, Pak. oke. Yang lain oke ya. Coba Rivaldo, oke nggak Rivaldo? Aman nggak nih? Sampai ini masih paham, Pak. Masih paham, oke. Baik ya. BG, nah BG, panggilnya. Pak. Oke, sip. Kalau paham bisa dilanjut. Nah, saya tetap masih minta bantuan Jojo untuk ke bawah, Jo. Coba. Terus. Ternyata soal-soal ya menarik sekali. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan, soal-soal ini ya. Jadi, tentunya kalian sangat berbahagia ketika bertemu dengan soal-soal ini kan? Ya enggak? Enggak. Oke, coba kalian kerjakan yang mudah, yang nomor 4. Ini gimana itu? Sebentar aja itu bisa ketemu. Coba nomor 4. Saya tunjuk saja satu orang karena Jojo sudah memperlihatkan. Berarti yang lain yang menyatakan isinya berapa? Yang lain tetap menghitung. eh Siapa ya? Eh, Aura Nur Aprieta. Nah, nomor 4, oke, Aura ya. Coba silakan. Gimana prosesnya? Langsung disampaikan saja biar waktu kita efisien. Ya, Pak, ini sama yang tadi contoh satu ya, Betul. itu dijelaskan sama Jadi sama Bapak. Mm-mm. Integral lipat itu kan f x dA. Di situ ada tiga ruang juga kan Pak. Jadinya integral lipat 2R1 f x dA ditambah integral lipat 2R2 f x dA ditambah integral lipat R3 f x y-A. Nah, R1-nya itu kan 2 di mana X-nya di antara 1 dan 4, terus Y-nya di antara dan 1, tapi satunya tidak termaksud. Ya. Terus R2-nya itu 3, di mana X-nya itu antara 1 dan 3, tapi itu nggak masuk. Terus Y-nya itu di antara 1 dan 3. Nah, R3-nya itu X-nya di antara 3 dan 4, Y-nya juga Y-nya di antara 1 dan 2. Nah, jadi itu kan tinggal 2 dengan 2 dikali dengan R1. Saya R1-nya berapa? Nah, R1-nya itu kan 4 dikurang 1 jadinya 3 ya, Pak. Nah, terus 1 dikurang 0 jadi juga 1, jadinya 2 dikali 3 dikali 1 jadi 2 kali 3 6. Nah, ditambah dengan 3 dikali AR2 itu berarti 3 R2-nya itu 3 dikurang 1 berarti 2 dikali 2 dikurang 1 berarti 1, 3 kali 2 berarti 6, berarti 6 tambah 6 yang terus yang R3-nya itu 3 dikali R3 kan, berarti 3 dikali 4 dikurang 1-nya 1 dikali 2 dikurang 1 berarti 3 kali 1 kali 1 berarti 3. Berarti 6 ditambah 6 tambah 3 berarti hasilnya 15. Oke. Betul ya. Cukup, Pak. Yang lain oke ya. Makasih Aura. Oke, gampang ya. Jadi tinggal 2 dikali gitu kan ya. 2 dikali 3 kali 1, 2 kali 3, 6. 6 dikali 6 lagi 6 ditambah 6 gitu ya. Ditambah 1 gitu kan. Jadi jawabannya 7 atau bukan ini? Ya, betul nggak Aura? Berapa luasnya? Volumenya?
Tadi 15, Pak. Oh, 15 ya? Iya. Oh, 2, oh 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, nah. Iya, 13 atau 15? Ya, berapa jumlahnya? Volumenya 13 atau 13 kan? Laura, 13. 13 ya? Benar nggak? Oke. Udah. Oke ya. Nah, ya sama dengan yang itu analog banget ya. Nah, coba sekarang kalian coba. Nah, sekarang lompat dulu aja ke nomor nomor 10 deh. Lompat dulu ke nomor 10 ya. Nanti yang nomor 10 tuh, nah, nomor 10 tuh. Nah, nomor 10 itu soal-soal dari 9 sampai 14 berarti masuk nomor 10. R-nya himpunannya itu ya 0 sampai 6, 0 sampai 4, X dan Y-nya. Baiknya partisi R menjadi 6. Begitu kan ya, menjadi 6 persegi yang sama. Nah, nah, ini partisinya itu pastinya X-nya 2, 4, ya 2 udah jelas ya. Apa coba nomor 10 silakan. Silakan. Siapa yang mau mengerjakan nomor 10? Boleh kerjakan dulu 5 menit aja. Terus kalian tuliskan gitu ya, tuliskan. Kemudian nanti tolong dipresentasikan ya. Kalau yang pakai HP ya boleh nanti kirim ke Jojo ya, nanti dia yang memperlihatkan gitu. Oke, oke coba 5 menit. Ya silahkan 5 menit ya. Berarti kita atau ini 11, 20, 12 dulu deh. Yang lebih lama sedikit ya. Silakan. Kalau ada yang sudah, boleh langsung sudah, biar cepat.
Baik, ada yang sudah. Nah, yang sudah boleh, tidak sulit juga, ini masih sama, hanya ini fungsinya bukan seperti fungsi yang tangga gitu ya, atasnya itu tidak rata ya kan ya, dia itu bentuknya melengkung, 10 dikurangi Y kuadrat. Ya, tapi sama aja caranya seperti tadi. Coba saya, oh, masih 4 menit lagi ya, oke, saya tunggu dulu deh. Nanti akan saya panggil salah seorang untuk memperlihatkan hasil pekerjaannya. Oke, sudah 12.05. Ya, siapa yang akan, ada yang mau mengajukan diri untuk membahas? Ada? Admin. Nah, admin Nur Aziza udah siap? Mana admin? Admin bisa memperlihatkan pekerjaannya?
Boleh Pak, tapi kayaknya punya saya salah. Nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sudah dikerjakan. Nanti kan kalau keliru bisa kita bersama-sama diskusikan. Mau langsung share screen atau mau minta bantuan Jojo? Saya share screen sendiri bisa sih Pak. Iya, boleh. Nah, Jojo sudah stop share screen, silakan. Ya, sebentar ya Pak ya. Iya, udah ada belum ya Pak? Share screen. Ya, sudah. Oke, coba silakan dijelaskan. Oke, ya. Di sini ada jawaban dari saya, teman-teman. Tapi di sini saya pakai pensil, maaf banget ya, jadi masih agak ngebayang. Sorry banget karena tadi nyari pulpen udah ketemu. Oke, untuk nomor 10, seperti tadi informasi yang diberikan itu untuk permukaannya, ya, itu ada dari 0 sampai dengan 6 dan juga ada itu untuk yang X antara 0 dan 6 dan untuk yang Y itu 0 dan 4 gitu ya. Di sini langsung saya gambarin yang sini yang ada kotak persegi panjang. Terus di sini setelah digambar persegi panjangnya sesuai dengan informasi yang diberikan juga dibagi menjadi 6 partisi ya kalau tidak salah. Dibagi 6 di sini udah ada yang Ya. ini X, yang ini Y. Kemudian di sini ada fungsi yang diberikan yaitu 10 min Y kuadrat. Dan juga di sini saya langsung hitung teman-teman dari delta AK-nya itu 4 karena untuk satu partisi satu kesininya 2 dan kesininya lagi 2, 2 kali 2 jadi 4 untuk luas Oke. AK-nya. Kemudian masuk ke perhitungan dari masing-masing fungsi titik yang dimasukin ya. Di sini kalau kayak contoh dua tadi gitu ya, bisa dimasukin yang pertama untuk partisi yang pertama di sini untuk kotak yang pertama itu titiknya 1,1 karena eh, ngambilnya di tengah gitu ya. Kalau misalkan dari sini ke sini itu 2, kalau tengahnya ini 1 pun dengan yang sebelah X-nya gitu. Jadi di sini 1,1 untuk titiknya, kemudian disubstitusi ke persamaan ke fungsi yang awal, itu 10 min kuadrat akan dihasilkan nilai F-nya yaitu 9. Begitu. Terus dan seterusnya sama, tapi di sini saya agak bingung karena pas masukin 1,5 untuk bagian kimia, itu hasilnya minus 15 gitu ya. Pun dengan yang 3,5 gitu, hasilnya minus 15. Sebenarnya di sini ada bingung, cuman nggak apa-apa dilanjutin dulu. Baru Ya. masukin ke integral lipat gandanya. Setelah dimasukin gitu ya dengan sigmanya dari 1 sampai dengan 6. Hasil yang tadi ini kita semua kita jumlahkan, kemudian dikalikan dengan luasnya tadi 4, menghasilkan minus 40. Dan di sini saya juga masih bingung Pak. Ini saya tambahkan 10, karena kalau melihat di contoh 2 itu dibagi dengan 16. Bagi 16 itu kan dapat dari fungsi yang awal. Kalau ini saya tambahkan, oh salah, salah, salah. Ini harusnya minus berarti ya. Berarti kalau kita totalnya 50 positif.
Oke, oke. Nah, baik. Jadi admin ini kan partisinya X-nya dari mana ke mana? Sini ke sini Pak. X-nya itu jadi nanti gambarkannya dalam bentuk kartesius supaya lebih jelas. Oke Pak. Hmm. Oke, ini secara teknis mengerjakan sudah benar, tapi ada kekeliruan, gitu ya, admin. Nanti kita lihat ya, kita bandingkan dengan pekerjaan temannya yang lain. Terima kasih. Ya, oke, ini udah betul ngitungnya, cuman ada kekeliruan di titik-titik sampelnya aja. Oke, siap Pak. Oke, baik, baik, boleh di stop share. Terima kasih. Nah, coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan selanjutnya? Oh, GG boleh, silakan. Ya, Tapi saya foto dulu ya, Pak. ya boleh. Nanti bisa dipresentasikan ya. Oh iya, di itu ada apa namanya itu, ada link presensi, coba diisi ya, ada di chat tuh. Mana Ge? Sebentar, Pak. Lagi minta tolong ke Jojo. Soalnya GG pakai HP. Ya, ya, ya. Nah, kalau GG begitu, Pak. Jadi tadi sama sama kayak admin, tapi di titik-titiknya beda. Soalnya tadi GG lihat admin salah naruhin titik-titiknya yang seharusnya itu di X, tapi dia naruhnya itu di Y. Hmm, ditukar ya. Ya, dijelasin dari ulang, Pak. Ya, ya. Ya, oke. Artinya punya admin tadi XY-nya tertukar begitu maksud GG ya. Iya, betul, Pak. Ya udah, sok silakan jelaskan sampai ditemukan hasilnya. Iya. Itu kan tadi kan di soal kan kita udah ketemu ya. Maksudnya di soal kan udah tertera kan ada f x y sama dengan 10 negatif 2 negatif y kuadrat. Nah, kita tinggal substitusin tapi kita cari dulu eh titik sampelnya Hmm. ada di 1,1, 1,3, 3,1, 5,1, 5,3, 3,3. Hmm. Itu Jojo boleh 3,3 ya. agak di zoomin bisa nggak Jo? Itu ada yang salah menulis, harusnya 3,3 ya. Enggak, Pak. Itu iya itu Oh, enggak, Pak. Itu udah benar oh satu benar. koma satu, 1,3, 3,1, 5,1, Oh, benar. 5,3 sama 3,3. Bagus. Nah, Terus, tinggal disubstitusiin ke yang dikasih soal tadi hmm, yang 10 negatif y kuadrat. ya. Ketemu hasilnya yang 1,19, 1,31, 3,19, 5,19, 5,31, 3,31. Hmm. Baru deh dimasukin ke rumus yang ada di buku. Kan Oke. delta A K-nya itu sama dengan 4 karena kan rentangnya eh, mm, dari 4 4 sampai dengan gimana sih Pak ngomongnya lupa. Hmm. Yang mana? Yang itu rentang 4 X
Ya, boleh X di antara berapa dan berapa, boleh. Ya, Atau X ah, lebih X dari di ini, antara kurang dari 4 sama dan dengan ini, 6. boleh. Nah, jadi GG ambil ada 6 titik sampel. Jadi 2 kali 2 kan 4. Tinggal masukin deh 4 dikali 9 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan hasilnya 120. Cukup. Oke, baik. Baik, ini bagus. Hasilnya betul 120. Jadi yang admin bisa dikoreksi titik sampelnya ya, admin ya. Kalau perhitungan udah oke. Nah, ini kira-kira, nah untuk masalah notasi, nah ini saya akan coba coret-coret di sini ya. Bisa pakai annotation ya. Ini aja nih, notasi ini tidak sama dengan ya. Harusnya apa itu? GG. Ini kan sama dengan tuh. Iya, Pak. Har- Kenapa? ya, harusnya tidak sama dengan, tapi Tapi saya lihat di buku sama dengan, Pak. di buku itu sama dengannya begini. Oh Nah, iya, iya. Iya, aproksimasi. aproksimasi ya. Oke. Karena nanti akan beda-beda kalau misalkan ada yang membuat partisinya 12 gitu kan ya. Kecuali akan sama dengan kalau misalkan kita menghitung menggunakan limit yang partisinya mendekati nol, nah itu sama dengan. Tapi kalau baru seperti ini ngambil sampel hanya 6, hanya 12 dan seterusnya, itu aproksimasi. Yang lainnya oke, gitu ya. Oke, baik, boleh di stop share, Jojo. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan sekarang kita cukupkan dulu ya, dan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik materi di hari ini. Hanya tentunya kalian harus mengerjakan tugas-tugas, oh yang ini salah. Kalian harus mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Nanti akan saya setting di Spada ya. Nah, yang di soal-soal yang ini, nah nanti kalian ada beberapa tugas yang akan saya berikan. Gitu ya. Kalau atau mau mengerjakan semua tugasnya gitu. Ada 31 nomor, sudah dikerjakan 2, jadi ada 29. Begitu ya, Ge ya? Hah? Ya udah, nanti saya pilihkan soal-soalnya ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Jojo tadi yang sudah mempresentasikan dari awal dan memberikan apa yang bisa yang dipahaminya. Nah, saya pikir sudah bisa memahami semua ya. Nanti tinggal kita coba di latihan minggu depan, kita akan pelan-pelan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Ada yang mau disampaikan terkait perkuliahan hari ini? Sudah cukup? Ya. Cukup, Pak. Nah, kalau cukup, silahkan segera untuk makan siang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih.